Kisah si gadis kecil yang bisa bicara dengan binatang. Suatu hari di desa yang tersembunyi di dalam hutan di negeri Cina, terdapat seorang gadis yang bernama Mimi. Mimi adalah gadis yang berparas cantik, berusia 15 tahun yang berani, rajin, senang membantu dan selalu ceria. Dia berasal dari keluarga yang sederhana. Kesehariannya diisi dengan bekerja sambil bermain dengan teman-teman binatangnya. Mimi sangat menyayangi semua teman binatangnya. Ayah Mimi adalah seorang tabib yang baik hati dan suka menolong. Dia pandai meracik obat dari tumbuh-tumbuhan yang dia petik di hutan. Bila ada penduduk desa yang sakit, ayah Mimi akan segera datang untuk memeriksakan keadaan penyakitnya dan juga memberikan resep dan pengobatan untuk pasien itu. Bila pasien tidak mampu, ia akan dengan sukarela membantu tanpa imbalan apapun. Ibu Mimi adalah ibu yang sederhana, memiliki kelembutan hati, dan selalu memperhatikan kepentingan keluarganya. Seminggu sekali, Mimi akan membantu ayahnya mencari kayu untuk digunakan sebagai bahan bakar memasak dan membantu ayahnya membuat obat. Mimi juga membantu ibu mengambil air di sungai untuk mengisi persediaan air minum di rumahnya. Sejak kecil, Mimi gemar menemani ayah ibunya ke hutan untuk mencari tumbuhan obat. Sambil bekerja, Mimi kerap kali bertemu dengan binatang-binatang dan mengajak binatang-binatang berbicara. Mulai dari burung pipit, kucing hutan, rusa, hingga harimau yang berlarian di hutan belantara. Semua binatang mendengarkan dan memahami kata-kata Mimi. Semakin bertambahnya usia Mimi, terlihat keistimewaannya semakin jelas karena dia memiliki kekuatan alami untuk berbicara dengan binatang yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasanya. Menurut Ibu Mimi, bakat tersebut diturunkan oleh sang nenek kepada Mimi. Ibu Mimi juga menyampaikan pesan terakhir nenek kepada ibu untuk disampaikan kepada Mimi. Ibunya berkata, "Mimi, ingatlah selalu pesan terakhir nenekmu kepada ibu dan juga kamu sebagai cucu penerusnya. Pesan nenek, kelolalah selalu kekuatanmu, berikanlah kebaikan dan empati. Itulah kekuatan yang sesungguhnya." "Baik ibu, akan selalu aku ingat pesan ini." Lalu Ibu Mimi mengeluarkan seruling bambu sederhana kepada Mimi. Ibu berkata, "Mimi, simpanlah seruling bambu ini, warisan dari nenekmu dulu. Apabila kamu dalam bahaya dan membutuhkan bantuan, tiup seruling ini dan mintalah bantuan kepada teman-teman binatangmu." Mimi menjawab, "Baik ibu, aku akan selalu menyimpannya dengan baik." Setiap pagi, Mimi bangun dengan senyum ceria, siap untuk menjalani perjuangan baru bersama teman binatangnya. Salah satu teman terbaiknya adalah burung hantu bernama Hoti. Hoti selalu menjadi penunjuk jalan bagi Mimi ketika dia tersesat di hutan. Mimi dengan bantuan Hoti akan membantu orang-orang yang tersesat di hutan yang terdalam dan gelap. Mitos dari penduduk desa, apabila tersesat di hutan terdalam yang serba gelap dan angker itu, kecil kemungkinan akan kembali dengan selamat. Namun dengan bantuan Mimi, banyak penduduk desa yang bisa pulang dengan selamat. Kekuatan yang dimiliki Mimi tidak hanya membuatnya dekat dengan burung hantu. Dia juga memiliki koneksi yang kuat dengan berbagai makhluk lainnya seperti si rubah malang yang kebingungan mencari makanan. Suatu hari ketika Mimi sedang berkeliling hutan, dia melihat si rubah dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tanpa ragu,
Mimi mendekat dan bertanya apa yang sedang membuat si rubah gelisah. "Aku mencari buah-buahan untuk keluargaku," jawab si rubah dengan suara gemetar. "Tapi hutan ini semakin sulit untuk mencari makan." Tidak ingin melihat si rubah dan keluarganya kelaparan, Mimi segera mengajak Hoti dan beberapa teman burung lainnya untuk mencari buah-buahan. Mereka berburu buah-buahan terbaik di hutan, dari apel manis hingga aprikot yang lezat. Dengan semangat dan kerjasama, mereka berhasil mengumpulkan sekeranjang penuh buah-buahan yang segar. Ketika mereka kembali ke tempat si rubah, ekspresi putus asanya berubah menjadi kegembiraan. Si rubah dan keluarganya dengan lahap memakan buah-buahan yang mereka bawa. Mereka bersyukur kepada Mimi dan teman-temannya atas kebaikan dan bantuannya. Keberhasilan ini tidak berhenti di situ. Mimi terus menjelajahi hutan, bertemu dengan teman-teman berbagai binatang lain seperti kura-kura yang tersesat, tupai yang kehilangan makanan mereka, dan bahkan ular yang terjepit jebakan pemburu. Mimi akan menggunakan kekuatannya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Demikian juga sebaliknya, bila Mimi membutuhkan bantuan teman-teman binatangnya, maka Mimi akan dibantu. Mimi akan mengeluarkan seruling peninggalan neneknya untuk meminta bantuan pada teman-temannya. Setiap Mimi menggunakan kekuatannya, dia menunjukkan bahwa kebaikan dan empati adalah kekuatan yang sebenarnya membuatnya istimewa. Cerita tentang anak kecil yang bisa berbicara dengan binatang pun menyebar ke seluruh desa, membuatnya dihormati sebagai pahlawan kecil yang memancarkan kebaikan dan keberanian. Kemampuan Mimi ini membuatnya sangat istimewa di mata penduduk desa. Namun, keajaiban ini juga menarik perhatian seseorang yang iri dan dengki. Dia adalah seorang penyihir jahat yang bernama Malachi. Malachi mendambakan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Mimi untuk kepentingan pribadinya sendiri. Oleh karena itu, Malachi merencanakan untuk menyekap Mimi, lalu menyedot semua kekuatan Mimi agar dapat menguasai dunia binatang. Malachi memerintahkan kepada sang kucing hitam, asisten kepercayaannya, untuk mengorbankan dan menjebak ibu serigala yang selama ini tidak mau menuruti perintahnya, dan menjadikannya sebagai perangkap. Dengan demikian, Mimi akan segera menolong ibu serigala yang malang itu. Di saat itulah dia akan menangkap Mimi dan menyedot kekuatan yang ada padanya. Suatu hari ketika Mimi sedang berjalan-jalan di tengah hutan, dia bertemu dengan seekor ibu serigala yang tampak cedera. Dengan lembut, Mimi mendekati ibu serigala tersebut dan bertanya apa yang terjadi. Dalam bahasa binatang, ibu serigala tersebut bercerita bahwa dia terjebak dalam jebakan yang diletakkan oleh para pemburu. Ibu serigala tidak mengetahui bahwa dia dijebak oleh penyihir Malachi sebagai umpan agar dapat menangkap Mimi. Dengan tulus dan tanpa keraguan, Mimi merawat luka-luka serigala itu dan membebaskannya dari jebakan. Sebagai balasannya, serigala itu berjanji akan menjadi sahabat dan pelindung bagi Mimi di hutan. Yes! Namun, di saat Mimi dalam perjalanan pulang ke rumah, dia dihadang oleh Malachi dan pasukannya yang mencoba mencurinya. Mimi berpikir dia dalam bahaya besar kali ini. Oleh karena itu, dia akan meminta bantuan teman-teman binatangnya. Mimi mengeluarkan seruling bambu peninggalan neneknya untuk meminta bantuan serigala dan berbagai teman binatang lainnya. Di tempat lain, serigala yang sedang bersama kawanannya mendengar suara seruling dari Mimi dan merasa Mimi membutuhkan pertolongannya. Demikian juga dengan kawanan harimau, kawanan rubah, kawanan kura-kura, kawanan ular, dan kawanan burung hantu. Mereka mendengarkan panggilan permohonan bantuan dari Mimi, dan mereka segera bersiap untuk membantu Mimi. Mimi menyadari bahwa dia
harus menggunakan kekuatan dan keberanian yang dimilikinya untuk melawan Malachi dan menyelamatkan desanya. Dengan bantuan dari binatang-binatang yang dipercayainya, Mimi memimpin sebuah pertempuran epik melawan Mimi mencoba untuk fokus pada pesan yang pernah disampaikan oleh nenek kepada anaknya. Sambil meniup seruling, Mimi mengulangi pesan nenek di dalam hati. Seolah-olah selalu kekuatan berikanlah kebaikan dan empati. Itulah kekuatan yang sebenarnya. Dengan pesan itu, Mimi dapat fokus mengumpulkan kekuatannya dan berhasil melemahkan kekuatan Malachi. Lambat laun kekuatan Malachi semakin lemah dan semakin perlahan-lahan Malachi pun hilang dan pergi dari mereka. Akhirnya Mimi berhasil mengalahkan Malachi. Dengan keberanian dan kekuatan yang dia temukan dalam dirinya sendiri, Mimi berhasil mengalahkan Malachi dan menyelamatkan desanya. Dari saat itu, dia dihormati bukan hanya karena kemampuan bicaranya dengan binatang, tetapi juga karena keberanian dan keteguhannya dalam menghadapi kejahatan. Namun bagi Mimi, keberanian, kekuatan, keteguhan, dan kebaikan hati yang dimilikinya adalah suatu anugerah yang harus digunakan untuk membantu orang lain dan makhluk hidup di sekitarnya. Dan sejak saat itu, desa kecil itu selalu aman dan tentram. Mimi terus menjalin hubungan yang erat dengan semua binatang di sekitarnya, menjadi legenda hidup yang akan diceritakan selamanya. Setiap pertualangan Mimi tidak hanya menjadi pengalaman pribadinya, tetapi juga pelajaran tentang keberanian, persahabatan, kerjasama, dan pentingnya saling menjaga satu sama lain dengan makhluk hidup di sekitar kita. Dan di setiap langkahnya, Mimi terus menjadi teladan bagi semua orang tentang bagaimana satu orang bisa membuat perbedaan besar dalam dunia ini dengan kebaikan dan semangat yang tulus. Nah, sekian dulu ya dongengnya teman-teman. Selanjutnya aku akan terus berkarya untuk membuat dongeng lainnya yang lebih seru lagi di channel YouTube Oni S Creative Studio. Oh ya, jangan lupa ya untuk tekan tombol like, subscribe supaya aku semangat membuatkan dongeng yang lebih keren dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi ya di dongeng berikutnya. Bye-bye.